lagi Acoustic Session. Terus setelah itu pandemi. Akhirnya aku sama Kak Tere ngobrol, ya kayaknya sih ya udahlah kita semacam ini rehat dulu ya. deh. Pause Kita dulu, lihat pause. situasi, pause dulu. Kita lihat situasi gimana ke depan. Sister ini ya humanity-nya juga ya akan kita jalankan. Kalau ada yang perlu bantuan apa kita coba segala macam lah, kita memikirkan banyak hal. Cuman kenyataannya pandemi merubah banyak hal. Iya sih. Iya Mbak ya. Itu mappingnya juga berubah, cara orang berpikiran juga berubah. Betul. Dari segi feelingnya juga berubah. Kan apa sih, pergerakan nggak cuma di sini ya, nggak cuma di Jakarta atau di Indonesia, tapi di dunia itu kan perubahan besar sekali. Kalau kita lihat dari segi digital, kan gampang sekali kita bisa melihat yang terjadi di belahan bumi sebelah mana tuh kan kelihatan in a second gitu. In a second kan begini, gitu. Gila, terus ada bom itu, ada ini, yang sakit ini, atau politik atau segala macam gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari situ kita mesti reinvent lagi mungkin sisterhood gigs-nya. Satu hal yang bagus adalah bagaimana woman empower woman, itu kan spiritnya itu yang harus dijaga. Tapi kembali lagi kita harus reinvent atau melihat lagi, revisit lah. Jadi menengok kembali apa sih misinya apa, visinya apa. Pertanyaan yang sebenarnya sangat gampang ya karena gigs ya. Apakah sisterhood gigs juga bukan mengencourage, jadi menciptakan gigs panggung-panggung di mana di panggung sebelah sana ada membutuhkan ini kamu bisa ini enggak, itu termasuk itu juga. Jadi sisterhood gigs yang rutin bulanan itu yang reguler lah sebutannya, monthly-nya kan si Acoustic Session itu yang adalah di venue kita Kecamatan. Cuma di luar itu ada namanya sisterhood collaboration yang adalah sifatnya sisterhood memang secara profesional diminta perform di venue, dibayar. Oke, itu pertanyaannya sebenarnya. Itu ada. Jadi itu memang kita subsidi silang, Mbak. Gitu. Emang ada kasnya gitu. Jadi untuk apa? Untuk sisterhood gigs yang kita bikin monthly, jadi kita ada untuk produksi minimal ada gitu buat makanan, minuman, buat buat tim produksi segala macam. Tapi di luar itu, Pak sisterhood, anak sisterhood yang tampil di sisterhood collaboration kan kita juga bahasnya apa ya? Selain musisi-musisi yang dipilih yang cocok sama eventnya, terus waktunya pas segala macem, nah itu memang mereka dibayar, emang cara profesional. Ini juga benefit dari join di movement ya. Karena networknya makin luas kan. Pada saat itu ada event pas itu di beberapa kota, yang berangkat ke sini si musisi A B C D gitu, balik ke sini nih kan nanti seperti biasa kita pasti share di depan, di sini sekian persen untuk kasih sisterhood gigs, ini untuk tim produksi, untuk performer gitu. Ya seperti musik itu kan ada agent. Ya karena agent itu kan dia punya apa sih yang cari-cari gigs. Ya, dulu kita orang ada tuh. Kalau manajer yang mengatur. Kamu nggak bisa yang si ini aja. Kak Teri nggak bisa. Via bisa. Via yang ke sana seperti itu kan. Iya kayak gitu. Tapi itu memang jalan selama Jalan. Berarti ada benefit atau manfaat untuk joining sisterhood gigs ini kan. Benar itu. Kedua, jadi seiring waktu berjalan kan kalau misalnya musisi perempuan ngumpul nih, kita selalu open, nanti line up-nya ini, monggo kamu yang atur sendiri mau kolaborasi sama siapa, karena kita nggak bisa ngeset kamu mau ini nanti kalau ternyata mereka nggak cocok kan kita juga nggak bisa paksain. Jadi intinya udah terjadilah kolaborasi yang sifatnya organik gitu, yang adalah mereka bikin project sendiri di luar sisterhood gigs, and then menghasilkan gitu. Itu yang mana yang menyalurkannya adalah sisterhood gigs gitu. Ketemunya di sisterhood gigs. Mereka ketemu di sisterhood gigs, mereka membuat project sesuatu dan ini mereka gigsnya di mana aja terserah gitu. Bebas. Kita emang pengen networking itu terjadi di sini dengan keuntungan yang masing-masing. Apakah dengan mereka bikin project dan bebas di mana-mana ada misalnya seperti member fee yang mereka harus enggak. Jadi ini kita memang murni pengen terjadi interaksi di antara musisi perempuan ini mereka ternyata mereka cocok dan mereka bikin project bareng, monggo feel free, dengan senang hati kita ngeliatin jadi sesuatu ya gitu. Terus di luar itu ya itu ya mungkin
musisi itu kan fokusnya banyak di berkarya gitu. Nggak semua musisi mau ada di area ribet-ribet concepting, di area mikirin apa, mungkin bisa disebut ya aku sama Sister ya konsep yang berdua ya. Nge-produce as a producer kan harus ngatur banyak hal, dan disitulah misalnya kita kerjasama sama pada saat itu SAE misalnya gitu. Ya adalah kan banyak juga musisi-musisi yang gue belum pernah tahu perform di SAE akhirnya jadi karena ya ini ya karena Sisterhood Gigs kerjasama juga, terus jadi mereka mempunyai chance gitu buat terus di venue lain misalnya pada saat itu salah satu Sisterhood Gigs Tika Kartika ya punya venue di Kemang, terus ada juga kan anak Sisterhood Gigs ini nggak cuma musik mbak, ada yang ilustrator, desainer, editor film, ada yang copywriter, agency, ada. Jadi tidak melulu musician. Ya, jadi dengan segala background yang mereka punya, mereka tuh bisa menghasilkan karya di Sisterhood Gigs gitu. Misalnya kayak pasti kita kerjasama sama. Tapi semua yang berhubungan dengan musik dong ya? Ya kayak ilustrator kan berhubungan dengan editor juga, sound engineer misalnya gitu. Betul. Terus pas itu kita bikin yang di selatan itu jadi formatnya tetap sharing and jamming, tapi sebelumnya ada namanya Cica pas itu. Cica bisa bikin pameran karya dia pas itu, karya patung, karya apa di situ dia pameran kayak gitu. Oh bagus dong. Iya. Jadi memang seluas itu. Terus ada lagi kita pas itu bikin video buat Sisterhood Gigs, kita ya udah berkolaborasi sama tuh Sisterhood pas itu Flo ya, dia megang kamera, dia ngedit juga gitu, dan emang dia kerjanya juga di area sebenarnya itu juga terus banyak sih. Jadi kalau mereka ada waktu dan ingin menajamkan diri, betul. Ya kan dalam hal pengetahuan, betul, untuk ngedit, untuk seperti ini, bikin podcast jadi kemana-mana. Kalau mereka nge-gigs bisa dengan sendirinya kan, nggak perlu ada orang 1-2 gitu. Jadi sampai ke situ ya. Betul. Dan di luar itu misalnya nih, yang tadinya mereka selama 10 tahun sebelumnya full time musician, and then karena satu dan lain hal mereka harus ngambil kerjaan lain yang di luar musik, misalnya kantoran, misalnya apa. Di situ Sisterhood Gigs juga jadi sarana mereka buat gue pengen bermusik lagi gitu. Jadi emang sifatnya memang ya faktor. Jadi hanya sebagai wadah dulu, sebagai wadah ya. Enggak, Adakah tapi ini baru mulai lagi. Tapi adakah misalnya wadah ini nantinya memikirkan bahwa untuk selanjutnya masa pensiunnya untuk musisi, kan sekarang kan kita bisa lihat musisi apalagi perempuan kan hidup di masa seniornya dia tuh senior age-nya dia tuh nggak gitu baik, sejahtera atau tidaknya. Apakah itu juga menjadi satu pandangan pada saat ngobrol-ngobrol via sama Kak Tere itu, bahwa gimana ya kita supaya kalau tua itu tuh kita sejahtera, tentunya ya dengan royalti, dengan segala macam itu kan disangkut pautin nantinya kan sebenarnya kan. Udah itu jadi kayak jadi that's why salah satu alasan kayak aku sama Sister ini ya mungkin kita berjodoh di area concepting, dan sekarang kami diberi kepercayaan untuk jadi badan pengawas perwakilan komposer di salah satu LMK di Indonesia, Warna Musik Indonesia, yang adalah kita juga mikirin banget gimana nih mereka buat kesejahteraan musisi atau pencipta lagu Indonesia ini. Di situ kita pikirin dengan baik, dan ada beberapa hal yang pengen kita laksanain demi tercapainya itu. Nah itu juga jadi pembahasan yang dalam, karena memang itu kan nggak bisa satu kali action kan untuk ke arah sana, yang adalah perlu sekali lagi musisi atau pencipta lagu kan, karya ini sebenarnya kayak anak ya mbak. Iya. Karya itu kan nggak bisa once release and then udah lo nggak tahu apa tentang investasi itu. Nah makanya itulah salah satu menuju biar sejahtera adalah kita harus paham betul tentang karya ini, kita nih ada hak-haknya gitu ya, berkaitan dengan hak cipta lagu. Kebetulan basic aku hukum, emang pas itu fokusnya hukum hak cipta lagu. Katere juga konsultan kekayaan intelektual, cocok lagi ya kan, ketemu lagi gitu. Jadi wah itu juga area pembahasan yang lebih dalam lagi di luar musik. Nah ini berkaitan.
ini anggota-anggotanya Sisterhood Gigs tahu mengenai bahwa kami tahu. Jadi mereka ada harapan apa nggak pada saat joining sharing segala macam, sharing jamming ini dengan Sisterhood Gigs, ada harapan nggak bahwa aduh dengan masuk ke Sisterhood Gigs nih semoga dapat ini dapat itu, ada nggak harapan yang seperti itu yang mereka utarakan? Misalnya mungkin, walaupun belum terjadi tapi masa ada nggak curhatan harapan? Gitu ya kita ngedengerin banget tiap curhat atau tiap apa, dan akhirnya kita rangkum jadi satu pembahasan. Pas itu pernah kita hampir 5 kali Mbak bikin rangkaian seputar know your rights, know your basic rights in music. Tapi gini, ada yang mau tahu dan then ngulik, ada yang mau tahu tapi pusing, nah itu juga ada, ya kan? Tapi kita kembaliin lagi kan ke masing-masing orang-orang gitu. Pribadi mereka balikin. Yang penting kita sudah melakukan salah satu, kita sih nyebutnya kewajiban dan tanggung jawab ya, karena kita tahu hal itu. Kita bikin rangkaian pas itu baik di Sisterhood Gigs maupun di luar Sisterhood Gigs. Di Sisterhood Gigs kita bikin sesi sharing khusus tentang know your basic rights in music. Itu hampir 5 kali kalau nggak salah. Kita keliling ke beberapa tempat-tempat venue ya. Di situ kita bikin semacam sharing session intimate, nggak terlalu rame tapi enak. Mereka bisa udah bertanya di sini tanya semuanya. Tanya sampai lo puas gitu, tanya sampai bener-bener tahu gitu. Dan di situ yang sharing aku sama Kak Tere pas itu. Udah kita share semua. Aku bilang karena workshop kan juga kayak kita bikin talk itu kan jadwalnya paling cuma 2 jam gitu. Di luar itu feel free kalau mau nanya anything, feel free kontak Kak Tere ataupun aku. Ya sampai sekarang masih pada ngontek. Nah, selain kalian berdua ada lagi nggak yang kira-kira komit? Ini kan komitmen ya. Iya betul. Ini yang menarik, soalnya kalau perempuan itu kan komitmennya banyak banget. Betul. Komitmen maksudnya itu pekerjaannya yang dia bilang komitmen, multitasking gitu. Tapi sebenarnya itu bukan komitmen, karena kalau komitmen kan dijalankan. Nah, sampai seberapa? Seberapa? Jadi nah so far ya Mbak, ini aku agak lupa 2000 pas pandemi kalau nggak salah ya. Lucu nih. Jadi Kak Tere, Sis Tere udah sempat sharing. Aku udah tahu, kan kita udah tahu sama tahu ya gitu ya. Sis Tere pas itu memang mungkin 2000 berapa ya Mbak? 21, 22. 20. Karena ya, 20 kan pandemi lah ya. Pandemi 2020. Intinya sis, dia bilang aku, iya. Kita kan udah hafal satu sama lain. Bahasa santainya sih kayak ini tongkat estafet aku serahkan ke dirimu ya gitu, ya kan? Karena apa? Karena ya dia juga ngelihat gitu betapa kalau aku sih ya Mbak, kalau udah namanya movement community dengan tujuan baik, aku sepenuh hati. Tapi memang pasti akan ada adjustment dari sisi ya waktu. Ya, kita kita bikin berarti nggak bisa kayak dulu nih sebulan sekali. Kalau cuman sisanya balik layar aku sendiri gitu. Aku di situ saya coba sih kamu kumpulin ini lagi nih. Aku tetap ada tapi di balik layar. Karena kan Sisternya juga pas udah hijrah jadi memang aku fokus di balik layar gitu. Tetap tektokan, tetap area concepting bareng ini itu. Cuman monggo. Nah, nggak pas itu juga nggak lama setelah Sisternya bilang Teh Feli nelfon, Via, aku hubungin Kak Tere, katanya ini semua ada kamu ya untuk tokat estafet tuh sudah kan. Iya Teh, ayo atuh bikin apa? Wah, Teh Feli nih gitu kan. Oke, aku ngerasa ada energi lagi nih, ngerasa aku nggak sendirian gitu. Aku juga pas hubungin beberapa sister yang memang kita tim kecil lah ya. Ada Ria pas itu, ada Mistri, ada Aci, yang aku melihat di sela kesibukan kita masing-masing kita masih bisa nih untuk komit mikirin Sisterhood Gigs mau seperti apa. Ya udah butuh waktu kan ya, berarti di pandemi beres 2022 ya. Di situ kan ngobrol sama Teh Feli kan, Teh Feli ngomongin saya. Ya akhirnya ketemu di sini. Iya. Makanya thanks to Icon Studio Live ya kita jadi bisa. Karena kan sebenarnya visinya sendiri kelihatan bahwa kita tuh ingin mensejahterakan
kalau dilihat dari Sisterhood Gigs kan Betul. pemikiran saya awal adalah musisi-musisi. Yes. Yang mana kan selama ini musisi apalagi setelah pandemi lah tengkurap semua. Yeah. Gitu loh. Yang ada nama dengan mudahnya untuk naik kembali, tetapi yang masih tanggung-tanggung di bawah tuh susah sekali untuk walaupun dia sudah menang atau menjadi finalis di Indonesian Idol lah, di Pencari Bakat lah, itu tetap susah sekali naiknya kan, tidak seperti sebelum pandemi. Nah dengan ya itu Sisterhood Gigs, saya bilang ini perempuan semua atau apa gitu. Dan kalau dari awal yang kita ngobrol, oh misinya bagus. Cuman mungkin mulai dari sekarang ini ya turning point lah ya. Turning point. Kalau memang akan dilanjutkan atau pasti harus dilanjutkan tuh mesti ada kayak regularitas. Apa ya regular gitu loh, mau sebulan sekali, konsistensinya ada, dan memang mesti ada tim yang untuk mikirin karena kalau misalnya bagaimana Sisterhood Gigs ini menarik, kayak kita perempuan kan harus ada sekeliling kita lihat kita kayaknya menarik nih cewek gitu loh, seru nih. Ini kan sebenarnya Sisterhood Gigs kan seperti itu untuk orang otomatis datang, benefitnya apa sih, keuntungan saya masuk ke Sisterhood Gigs itu apa sih gitu. Selain kita ngobrol dan sharing and jamming aja gitu loh. Mungkin itu yang perlu dipikirkan ke depannya. Kan kemarin kan udah yang ke-9. Kita ulang tahun anniversary 9 kan. Itu kan seperti titik di mana yuk kita bangkit lagi yuk. Yes. Iya kan? Tujuannya itu. Tujuan kan itu. Dan ini kan bisa menjadi satu wadah yang maksudnya kalau kita di musik tuh kan ada agency. Ini kan bisa menjadi wajah yang actingnya tuh sebagai agent untuk si member-member ini kan kita nggak pernah tahu. Betul. Terus kemudian yang kedua juga sebagai apa ya networking gitu loh, wadah ya kan udah jelas bahwa masih 100 orang atau 80 member dengan 80 network, coba bayangkan. Iya betul. Gitu. Seperti wifi aja tuh kemana-mana. Iya benar. Gitu kan. Betul. Bisa di mana connecting dotnya kayak gitu.